Sahabat, pernahkah kita mendengar kisah bahwa menjelang wafatnya Rasulullah SAW, beliau akan dicambuk oleh sahabatnya sendiri? Saat itu Rasulullah SAW sedang jatuh sakit, sehingga kondisi beliau sangatlah lemah. Tidak ada orang yang membenci Rasulullah SAW kecuali hatinya tertutup dengki. Rasulullah SAW merupakan pribadi yang luhur. Walaupun sudah dijamin masuk surga, beliau tetap melakukan amalan-amalan secara waro, yakni penuh sikap hati-hati supaya terhindar dari segala yang haram. Suatu ketika menjelang wafatnya, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Kepada mereka, Nabi SAW menuturkan pesan. Dalam posisi duduk dengan lemah di atas mimbar, dengan wajahnya terlihat sedikit pucat dan menahan sakit yang tengah dideritanya, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Dengan suara bersemangat dan kompak, para sahabat menjawab, "Benar, wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya lagi, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang kepada manusia." Ketika itu semua sahabat diam. Di dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah SAW berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Untuk meyakinkan, Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Setelah Rasulullah mengulang 3 kali pertanyaan tersebut, tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukaisyah, seorang sahabat kulit hitam dan mantan preman sebelum masuk Islam. Sahabat yang bernama Ukaisyah berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah SAW berkata, "Sampaikanlah wahai Ukaisyah." Setelah diberi kesempatan Rasulullah SAW untuk menyampaikan keinginannya, maka Ukaisyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda. Tetapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Ukaisyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi,
Ukasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah pada Ukasyah. "Sungguh engkau tidak berperasaan, Ukasyah. Bukankah baginda Rasulullah SAW sedang sakit?" Mendengar teriakan sahabat yang lain, Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Maka beliau menyuruh Bilal untuk meminta sebuah cambuk dari Fatimah di rumahnya. Putri Nabi SAW sempat heran untuk apa Bilal meminta cambuk, namun Bilal tidak menjelaskan apa-apa. Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid lalu diberikan kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Mendengar perkataan Abu Bakar, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, dosa tidak bisa diwakilkan. Duduklah, wahai Abu Bakar." Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Mendengar pernyataan Umar tersebut, Rasulullah berkata kepada Umar, "Duduklah, wahai Umar. Ini urusan antara aku dan Ukasyah." Ukasyah menuju hadapan Rasulullah SAW. Tiba-tiba berdiri Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasyah." Mendengar pernyataan Ali, lagi-lagi Rasulullah SAW berkata, "Duduklah, wahai Ali. Aku paham maksudmu, tapi ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba, tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami, paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja, wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Mendengar perkataan kedua cucunya, lagi-lagi Rasulullah SAW berkata, "Wahai cucu-cucu kesayangan, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasyah." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau, ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Mendengar permintaan Ukasyah, maka Rasulullah SAW menuruti apa yang dikatakan Ukasyah. Rasulullah SAW memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas, Ukasyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju, ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasyah. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah,
sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan, nanti Allah akan murka padamu." Setelah mendengar permintaan Rasulullah SAW, Ukasyah langsung menuju Rasulullah SAW. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian Ukasyah memeluk erat tubuh Rasulullah SAW sambil menangis. Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Aku tahu sebentar lagi Rasulullah akan meninggalkan kami. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Ingin rasanya kulitku yang hina ini bersentuhan dengan kulitmu yang mulia ya Rasulullah. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Ya Rasulullah, kalaupun nanti aku masuk surga, belum tentu sama tempat kita di surga. Maafkan aku ya Rasulullah." Nabi lalu meneteskan air mata dan berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian ingin tahu temanku di akhirat kelak, maka lihatlah Ukasyah. Inilah karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW." Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah SAW. Suasana haru kemudian menyelimuti masjid, di mana hari itu adalah hari terakhir Rasulullah berada di mimbar tersebut sebelum beliau wafat. Sungguh, pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagimu.